Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Nokia 210. HP yang saya pakai sehari-hari seminggu kemarin. Di luar negeri, HP kayak gini tuh biasa disebut dengan namanya dumb phone, lawan katanya dari smartphone. Nah, kalau di Indonesia sendiri lebih terkenal dengan sebutan feature phone. HP kayak gini meskipun nggak ada iklannya dan nggak kedengeran gembar-gembor netizen ngomongin, tapi di Indonesia ternyata masih laku 3 juta unit per tahun. Sampai era Jaya yang udah cukup sukses jualan smartphone itu ikutan kerjasama memproduksi HP ini di Semarang. Padahal HP ini bukan HP 4G yang artinya era Jaya bisa aja impor langsung dari luar negeri tanpa harus produksi sendiri. Oke, terus pertanyaannya kenapa saya pakai feature phone ini sebagai satu-satunya HP saya selama 1 minggu terakhir kemarin? Karena ada yang bilang kalau pakai feature phone ini bisa meningkatkan kualitas hubungan pertemanan dan keluarga. Ada juga yang bilang bisa meningkatkan produktivitas. Karena penasaran, jadi saya pengen buktiin itu. Waktu awal pertama kali saya pakai HP ini lagi, saya tuh ngerasain beberapa culture shock. Kayak misalnya, ternyata HP ini tuh pakai mini SIM, bukan nano SIM kayak yang ada di smartphone kita sehari-hari sekarang. Jadi mesti siapin adapter. Untung waktu itu di apartemen saya masih ada satu adapter yang lagi nganggur, ya langsung aja saya pakai. Nah, kedua, HP ini tuh nggak bisa synchronize kontak kayak kita sinkronin dari smartphone ke smartphone gitu, pindah dari smartphone lama ke smartphone baru. Nah ini nggak bisa, jadi kita mesti masukin kontaknya manual. Bayangin kalau ada ratusan kontak atau bahkan ribuan kontak, wah pusing. Ya, yang nomor 3 adalah kartu Excel saya itu ternyata nggak dapet sinyal di HP ini. Dan kalau saya ganti dengan kartu Indosat, dia dapet sinyal, tapi nggak bisa internetan. Gitu saya ganti pakai kartu Telkomsel, nah dia baru bisa dapat sinyal dan dia bisa internetan. Walaupun internetannya itu speednya H alias 2,75G. Karena tentu tidak 4G dan 3G udah dihapus oleh pemerintah. Sebagai catatan, walaupun saya pakai HP feature phone ini sebagai HP sehari-hari dan satu-satunya, tapi saya tetap pakai laptop buat mengakses YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, browsing dan lain-lain. Karena ya memang di situ tempat saya cari nafkah, tempat di situ saya cari makan gitu. Cuma kalau tablet saya memang nggak pakai sama sekali. Yang penting kan tujuannya dapat kerja jadi lebih produktif dan meningkatkan kualitas hubungan pertemanan dan keluarga. Toh saya juga nggak main game di laptop dan saya juga nggak bawa laptop buat ketemuan sama teman atau keluarga. Terus gimana hasilnya? Ya jujur aja saya ngerasa lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Gak sesuai harapan gitu, kayak hari pertama, hari kedua tuh kayak berat banget. Tangan tuh refleks ngeluarin HP dari kantong, terus masukin lagi, padahal cuma ngeliat jam sama SMS spam doang. Udah tahu sebetulnya gak ada apa-apa di situ. Cuma ya kayak ngubah kebiasaan yang udah bertahun-tahun dalam waktu 1-2 hari memang gak gampang. Hari-hari selanjutnya juga gak kalah PR. Saya yang biasa beli makanan pakai Shopee Food atau Grab Food, terpaksa harus beli makanan frozen di Indomaret atau pergi ke warung yang ada di dekat sini. Nggak jauh sih jalannya, cuma ngubah kebiasaannya itu yang butuh waktu ya. Dan belum lagi kalau ada undangan acara nih, saya kan nggak nyetir ya. Biasa tuh saya pakai GrabCar atau GoCar, tapi seminggu itu saya harus minta tolong Tama buat pesenin GrabCar atau GoCar karena ya di laptop tuh nggak bisa pesen GrabCar atau GoCar. Deg-degan juga nih waktu saya mau masuk ke dalam mall. Kan mesti scan aplikasi Peduli Lindungi ya. Ya saya tahu sih Peduli Lindungi itu ada versi browsernya dan HP itu ada internet dan ada kamera. Jadi harusnya tinggal scan doang kan. Tapi ternyata enggak. Di jalan tuh saya baru sadar kalau ternyata versi browser dari aplikasi Peduli Lindungi itu nggak bisa dibuka di HP ini. Entah kenapa. Padahal web lain tuh bisa dibuka di HP ini. Ya mungkin entah browser HP ini yang terlalu tua atau aplikasi Peduli Lindungi yang terlalu canggih. Dan saya tuh kalau di jalan tuh orangnya tuh suka kalau ketemu satu yang lucu, satu yang unik tuh bawaannya tuh pengen motret, pengen rekam gitu. Tapi ya HP ini sih bisa motret ngerekam gitu. Cuma ya gini deh hasilnya.
jam 5 sore, nggak terlalu cerah, agak mendung hari ini. Katanya mau ada badai, tapi entahlah, nggak kelihatan seperti ada badai. Syukur sih nggak ada sih. Kalau ada banjir, macet di mana-mana pasti. Itu tadi cerita di luar semua ya. Di rumah pun sebetulnya ada penderitaannya lagi. Misalnya pas lagi boker biasa buka Twitter, Instagram, jadi mesti bacain botol shampoo atau botol sabun. Belum lagi saya ada kebiasaan nonton YouTube kalau lagi sambil makan gitu, pakai smartphone, tapi sekarang nggak ada smartphone, pakai laptop, ya bisa sih, tapi resiko juga ya. Kalau ketumpahan makanan atau minuman secara kerjaan kan semua di situ. Dari tadi saya cerita kayaknya nggak enak semua ya. Tapi ada sisi positifnya. Malam saya bisa tidur lebih cepat, pagi juga saya bisa bangun lebih cepat, nggak pakai ngecekin Instagram dulu, nggak pakai jawab-jawabin WhatsApp waktu lagi diranjang, langsung bangun. Dan kerjaan pun jadi cepat selesai. Saya yang kerjanya tuh biasa sampai tengah malam, selama seminggu itu tuh sampai sore, sampai maghrib doang udah kelar. Kayak abis itu udah bingung, mau ngapain lagi ya? Kalau ditanya apakah saya mau terusin pakai feature phone ini sebagai HP sehari-hari dan satu-satunya saya selama sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun ke depan kayak orang-orang di luar negeri ini, jawabannya tentu enggak. Karena pekerjaan saya sebagai tech reviewer yang mengharuskan buat nyobain smartphone baru sebulan sekali, sebulan 2 kali, kadang sebulan 3 kali. Ya mungkin nanti kalau saya ganti profesi atau pensiun, mungkin saya akan mempertimbangkan buat pakai feature phone ini buat sehari-hari, kayak Pak Basuki. Ya, demikian cerita saya menggunakan feature phone ini sebagai HP sehari-hari dan satu-satunya selama seminggu terakhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau Anda punya pengalaman yang serupa, tulis saja di kolom komentar di bawah video ini. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama, kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers! Dan kerjaan pun jadi lebih cepat selesai. Saya yang biasa kerja sampai tengah malam, waktu seminggu kemarin pakai feature phone, cuma sampai subuh doang. Sampai subuh doang.